Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda rindu mendengarkan kajian-kajian dari ustadz-ustadz kita dari Aceh? Kunjungi channel YouTube Maulizul Akbar NAD. Subscribe, like, share, komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bi ni'matihi tatimmu as-salihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul karim. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina wa sayyidina al-Mustafa Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya, bapak-bapak dan ibu-ibu, jemaah salat subuh yang Allah muliakan insyaAllah. Kita akan sambung pelajaran kita yaitu tentang perkara-perkara yang sunnah yang diajarkan Nabi selama 24 jam melalui kitab As-Sunan Al-Yawmiyah. Di pertemuan yang lalu kita sudah membahas di antara amalan yang diajarkan Nabi yang sifatnya sunnah, yaitu ketika menuju ke masjid hendak melakukan salat subuh, hendaknya keluar dari rumah dalam keadaan sudah bersuci, sudah berwudu. Utamakan berwudu di rumah kecuali batal, baru kita berwudu kembali di masjid. Kemudian berjalanlah dengan tenang, sunnah berjalan dengan tenang, jangan tergesa-gesa. Kalau iqamah sudah dikumandangkan, tetaplah menuju ke masjid dengan tenang. Kemudian masuklah ke masjid dengan kaki yang kanan, dan nanti keluar dengan kaki yang kiri. Lalu disuruh baca doa masuk ke masjid berdasarkan hadis Nabi SAW. Ketika masuk, Rasulullah membaca Allahumma aftah li abwaab rahmatik. Nanti waktu keluar baru membaca doa berikutnya, Allahumma inni as'aluka min fadlik. Kemudian salat dah 2 rakaat tahiyatul masjid. Setelah itu rebutlah saf awal. Utamakan mencari saf yang pertama, dan posisinya yang di kanan lebih utama untuk dicari dari yang kiri. Namun kalau sudah penuh yang kanan di saf awal, penuhilah yang kiri. Baik, kita lanjut. Itu yang diajarkan Nabi SAW. Berikutnya sunnah masih di luar solat, yaitu as-sutrah. Ketika mau solat, carilah sutrah atau solatlah di belakang sutrah. Rasulullah SAW menyebutkan, "Idza shalla ahadukum ila syai' yasturuhu minan nar." Kalau kalian ingin salat, carilah sesuatu yang bisa menghalang antara dia dengan
orang lain. Yang dimaksud adalah sutra. Jadi sutra itu pembatas yang kita letakkan atau kita jadikan di depan tempat sujud kita. Dan ini sunnah bagi imam dan sunnah bagi orang yang solat sendiri. Sutra ini hukumnya sunnah bagi imam untuk bersutra dan orang yang solat sendiri. Makmum tidak disunnahkan untuk mencari sutra sendiri, karena sutrahnya makmum adalah imam. Sutrahnya makmum adalah sutrahnya imam, karena ini kita bahagian paket dari imam. Imam bersutrah dengan dinding di mihrab atau bersutrah dengan sajadah. Dalam mazhab Syafi'i dan Hanbali, kalau tidak ada benda yang layak dijadikan sutrah yang bentuknya seperti ekor kuda, sepanjang ekor kuda, kata Nabi. Nabi pernah mengatakan, jadikanlah sutrah sesuatu yang tingginya seperti panjangnya ekor kuda, sekitar 30 cm atau lebih sedikit, letakkan di depan. Jadi sutrah itu yang utama sesuatu yang bisa berdiri, baik tongkat ataupun papan atau bahkan busur panah, tombak atau apapun, dinding, bahkan binatang kenderaan, binatang yang dijadikan kenderaan, unta, kuda. Ketika kita sandarkan di depan, maka kita salat di belakang binatang tersebut untuk kita jadikan dia sutrah. Bahkan boleh bersutrah dengan badan manusia. Jadi kadang-kadang kita kalau mau salat sunnah ba'diyah, kita cari orang yang sedang salat lalu kita salat di belakangnya, bukan bermaksud untuk menjadi imam, menjadikan dia imam, tapi kita bermaksud menjadikannya sutrah. Itu sunnah. Sunnah sebelum dimulainya salat. Makmum sutrahnya adalah sutrah imam, jadi paketnya ke imam. Maka melewati sesama makmum tidak terlarang, walaupun tidak dianjurkan. Melewati sesama makmum itu bukan sebuah dosa, walaupun tidak dianjurkan. Tapi kalau dilakukan dengan sengaja, ingin melewati makmum yang lain dengan sengaja, juga bisa menyebabkan dosa. Dan ini berdasarkan hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Pernah Ibnu Abbas ketika ingin salat, beliau datang dengan kuda. Lalu beliau melihat Nabi sudah salat bersama sahabat yang lain, dan beliau menambatkan kudanya di seberang saf. Jadi dia melewati saf salat. Dia lewati saf salat dengan kuda, tidak ada yang menahannya. Setelah salat pun Nabi tidak melarangnya, tidak menegurnya. Dan ini bukan kebiasaan Nabi, karena Nabi mengetahui dari belakang punggungnya apa yang terjadi pada makmum. Itu Nabi sendiri yang mengatakannya. Tapi kejadian itu tidak ditegur oleh Nabi. Maka jumhur ulama termasuk mazhab Syafi'i mengatakan kalau makmum melewati sesama makmum, artinya kita sakit perut, keluar dari barisan samping, kebetulan kamar mandi di samping kanan, kita terobos saf sesama makmum, itu tidak disebut melewati orang solat, karena kita tidak melewati sutrah. Karena sutrah kita adalah imam, yang tidak boleh lewat di depan imam. Dalam mazhab Syafi'i pun begitu, kesimpulan fatwa ijtihadnya. Jadi jemaah melakukan Allah, sutrah ini sunnah. Salat di rumah sendiri pun carilah sutrah, jadikan sesuatu sebagai sutrah, taska atau kursi atau apa sajalah yang lebih bagus yang bisa berdiri.
Kalau tidak ada, maka menurut mazhab Syafi'i dan Hanbali disebutkan dalam kitab Fiqh Islami wa Adillatu, garis pun bisa jadi sutrah. Garis bisa jadi sutrah. Makanya garis musalla, garis sajadah itu sutrah. Yang sudah membuat sutrah, lalu ada orang lewat di depan garis itu, bukan di dalam batasan sujud, tapi di luar garis, itu tidak mengapa, tidak dihitung sebagai dosa melewati orang solat kalau lewatnya di depan sutra. Yang paling terlarang adalah melewati dalam sutra, paling terlarang. Bahkan Nabi mengatakan, engkau berdiri 40 tahun lamanya, berdiri saja untuk menunggu orang itu selesai solat, itu masih lebih baik bagimu daripada engkau terobos sekali. Itu perbandingan dosanya. 40 tahun berdiri untuk menunggu orang itu selesai solat baru kita lewat, itu masih lebih baik, kata Nabi, daripada engkau terobos melewati orang solat di antara tempat berdiri dia dengan sujudnya. Makanya melewati sutrah itu termasuk, melewati di dalam sutrah termasuk dosa besar berdasarkan hadis-hadis laknat yang diberikan Nabi kepada orang tersebut. Bahkan Nabi SAW menyebutkan, "Iza shalla ahadukum ila syai'in yasturuhu minan nas." Kalau seseorang salat atau salah seorang di antara kalian salat, maka gunakanlah sutrah untuk menjadi pagar antara dia dengan orang lain. Fa arada ahadun ayajtaza baina yadayhi, kalau ada orang yang ingin melewati antara tempat dia berdiri dengan sutranya, artinya di dalam area sajadahnya, falyadfa' fi nahri, tolaklah dia. Kalau ada orang lewat, tolaklah dia, artinya tahanlah dia. Fa in aba, kalau dia masih memaksa untuk lewat, falyuqatilhu, perangilah dia. Fa innama huwa syaitan, karena sesungguhnya dia adalah syaitan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi jemaah maka Allah, saking besarnya dosa, Nabi suruh perangi, disuruh bunuh. Tetapi ini bunuh yang dimaksud bukan bunuh benaran, karena tidak halal darah gara-gara melewati sutra. Baik tak poh kok atau mati kok balik semayang, kita langsung bunuh orang gara-gara alasan kamu lewat di depan sutra saya. Halal darah bukan. Falyuqatil di sini dalam syarah hadis disebutkan Nabi ingin mengatakan besarnya dosa orang yang lewat sampai seakan-akan dibolehkan untuk membunuhnya. Yang maksud Nabi disuruh tolak. Disuruh tolak. Jadi menolak boleh, tahan dengan tangan dibolehkan. Nabi ingin mengatakan dia telah mempunyai sifat seperti sifat syaitan. Jadi orang yang lewat di depan sutra orang salat dengan sengaja nyanjin syaitan. Bisa jadi manusia tapi bersifat syaitan. Nah, satu perkara yang perlu difahami, sutra itu ketika diletakkan di depan kita, jangan letakkan langsung tepat atau sejajar dengan kepala. Itu yang perlu diketahui. Jangan letakkan sutra sejajar dengan kepala. Kanan kan atau kiri kan. Jadi lebih sedikit ke kanan atau lebih sedikit ke kiri. Itu yang diajarkan. Kenapa? Jangan sampai diganggu syaitan ketika salat, seakan-akan sutra itu adalah benda yang kita sembah. Jadi makanya dilarang atau dimakruhkan meletakkan langsung di depan kepala, tapi sedikit ke kanan atau sedikit ke kiri untuk membuang waham atau image bahawa seakan-akan benda itu yang sedang kita sembah.
Begitu cara letakkan sutra. Baik. Bapak Ibu yang Allah muliakan. Nah, itu lakukan kapanpun kita solat. Kecuali solat wajib berjamaah, tidak perlu fikirkan sutra, karena imamlah yang mendapatkan sutranya. Berikutnya, sunnah berikutnya yaitu at-tasawwuk. Setiap kali waktu solat bersiwaklah. Nah, ini sudah sering kita ulang. Jadi tadi waktu bangun subuh, amalan Nabi pun bersiwak. Nabi habis bangun siwak. Ketika setiap kali waktu solat, Nabi pun bersiwak. Jadi betul-betul sikat gigi ini menjadi amalan sunnah muakkad dalam setiap kali waktu solat. Memakai pasta gigi itu lebih baik. Dulu Nabi memakai kayu siwak, itu fasilitas yang ada. Hari ini kita punya fasilitas yang membuat mulut lebih wangi, maka tidak mengapa untuk memakai pasta gigi, dan itu lebih baik karena tujuan siwak bukan bendanya. Jadi bukan wasilahnya yang dilihat, tapi maqasidnya, maksudnya yang dilihat. Menghilangkan bau mulut. Bukan alatnya yang jadi maksud. Alat boleh apa saja, karena alat itu wasilah. Semua wasilah menuju maksud. Kalau maksudnya baik, maka wasilahnya baik. Kalau maksudnya haram, maka wasilahnya haram. Kita ingin melakukan dakwah, wasilah kita macam-macam. Mimbar, buat kajian hari Minggu, buat kajian habis maghrib. Itu tidak perlu mencari dalil, karena yang dilihat adalah maksud. Menuju ke masjid agar kaki tetap bersih sampai ke masjid, kita pakai sandal. Tidak perlu mencari dalil bahwa Nabi pakai sandal yang terikat di belakang tumit, maka kita semua harus pakai sandal seperti Nabi. Itu wasilah. Sandal itu wasilah untuk menjaga kaki. Makanya jangan sembarangan menuduh orang-orang yang punya macam cara untuk berdakwah. Macam cara untuk berdakwah. Ada yang keliling-keliling dari rumah ke rumah. Dia ketuk pintu rumah, lalu dia mengatakan, mari kita solat berjamaah. Kita adalah saudara dalam kalimah la ilaha illallah. Lalu kita bertanya, nyo Pak Dali, ni tok-tok pintu rumah lu. Nyan apa yang tanya? Nyan wasilah. Kalau itu kita bid'ahkan, kalau itu kita haramkan, maka mimbar ini juga haram, Pak. Cuba tanya, ada dalil tidak Nabi pakai meja untuk tausiah setiap subuh? Dipastikan tidak ada. Nah, jadi sikat gigi yang maksudnya adalah menghilangkan bau mulut. Wasilahnya macam-macam. Boleh pakai odol, boleh pakai sikat yang kita jual. Mau mengamalkan seperti Nabi juga lebih baik pakai kayu itu. Cuma kalau kayu itu tidak pernah dicuci, itu juga menghilangkan maksud. Jadi bukan bau mulutnya yang berubah, kayunya yang berubah jadi bau mulut dia. Jadi bukan bau mulut dia yang hilang gara-gara kayu. Kakaya mobil dengan babah haji, sehingga kayunya menyesal kenapa berada di tangan orang ini. Itu enggak paham fikih itu, Pak. Jadi jemaah melaka Allah Subhanahu wa taala, ada orang yang kadang-kadang terlalu ekstrim memahami ini. Enggak boleh, harus begini dan begitu. Baik, jadi utamakan setiap waktu solat bersiwaklah berdasarkan banyak hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kena datang waktu subuh, sikatlah gigi duluan, walaupun tidak mandi tidak mengapa. Tidak mengapa. Yang jangan tidak mandi junub. Kalau tidak mandi tidak masalah. Nabi suruh siwak.
Jadi bersiwak sebelum solat subuh, bersiwak sebelum solat duhur, itu baik, dan dia telah mencintai Nabi-Nya. Jadi cinta Nabi itu dengan amal. Cinta itu butuh pengorbanan, kata orang yang sedang jatuh cinta. Kalau kita sedang jatuh cinta pada Nabi, butuh pengorbanan. Bukan hanya melantunkan salawat saja, tapi tidak pernah solat. Telawut Nabi, semayang hantum, nyon cinta bangai nanti. Seharusnya seperti kita mencintai seorang wanita yang kemudian menjadi isteri kita. Atau ada juga yang tidak jadi isteri. Kahai habis pen traktir bakso kat 20 tahun hanya kena engkau. Ini juga bisa terjadi kan? Apa yang kita lakukan kalau sudah mencintai? Apakah kita dengan puji-pujian sahaja? Pujian, kirim WA, engkau begitu cantiknya, engkau rembulan, engkau bintang. Perempuan mana yang mau kalau dipuji-puji tapi tidak pernah ditraktir? Mana nak? Kan haba bangai cik juga itu. Setiap hari datang WA, engkau dah begini. Kalau engkau tiada seperti matahari tiada di muka bumi, kan bangai kan? Pengorbanannya mana? Pengorbanannya mana? Berani tidak lamar. Itu makanya jangan ngaku cinta Nabi kalau hanya disuruh bersiwak saja kita berat. Nabi minta bersiwaklah setiap waktu solat. Itu pun berat bagi kita. Cakap miris sekali kalau ada yang mengaku cinta Nabi tapi nampak di masjid cuma waktu maulid saja. Selain itu tak pernah nampak di masjid. Yang perlu kita fikir panjang-panjang. Bukan maksudnya berharamkan maulid, silakan. Tetapi yang perlu kita fahami, kenapa anda nampak di waktu maulid saja di masjid? Selain itu tak pernah nampak. Sembayang hana, tapu hana. Ini perlu difikirkan dengan kepala yang sehat. Jadi baik menghambu-hambu langsung buka-buka hanya nyoji. Cuba fikir dulu dengan kepala sehat. Masuk surga itu dengan mencintai Nabi, yaitu dengan mengamalkan apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah yang Nabi sendiri yang mengatakan cinta ke Nabi menyebabkan surga. Nabi sendiri yang mengatakannya. Dalam salah satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, hadis riwayat Ahmad, Anas menceritakan ada seseorang bertanya pada Nabi, mata as-sa'ah ya Rasulullah, kapan terjadi kiamat? Apa jawaban Nabi? Ma'adatta laha, apa yang kau persiapkan untuk kiamat? Jadi ternyata pertanyaan kapan kiamat enggak penting bagi Nabi. Nabi pun enggak tahu kapan tanggal kiamat, yang penting jatuhnya di hari Jumaat, kata Nabi. Yang penting apa yang kau persiapkan untuk kiamat. Apa jawaban orang ini? Ketika ditanya, apakah persiap untuk kiamat? Orang ini menjawab, la syai' ya Rasulullah, tidak ada apa-apa ya Rasulullah, illa anni uhibbuka, uhibbullaha wa anta ya Rasulullah, kecuali aku mencintai Allah dan engkau ya Rasulullah. Maksudnya dia tidak banyak beramal, tapi hatinya penuh dengan cinta pada Nabi. Maksud beramal itu amalan-amalan sunnah, tapi wajib dia lakukan tentunya, karena dia faham syariat. Cintanya begitu besar pada Nabi. Lalu di situ Nabi mengatakan, innaka ma'aman ahbabta, engkau nanti dikumpulkan bersama orang yang engkau cintai. Lalu kemudian Anas bin Malik mengatakan, semenjak ku dengarkan kalimat itu, tidak ada kalimat lain yang paling kami senang kecuali kalimat itu. Innaka ma'aman ahbabta, engkau dikumpulkan bersama orang yang engkau cintai. Lalu Anas mengatakan dalam hadis itu, aku mencintai Abu Bakar, aku mencintai Umar, semoga aku bersama mereka di dalam surga. Jadi jamaah Allah, cinta Nabi lakukan dengan bentuk cinta yang nyata. Baik, jadi siwak sebelum solat.
Kemudian ketika sudah masuk ke dalam solat, ini kadang-kadang kitab ini mengajarkan proses 24 jam kehidupan Nabi SAW. Tadi sudah cari sutrah dinding atau apa saja, sudah berdiri, lalu kemudian mau bersiwak, keluarkan kayu itu, siwak lagi juga boleh, tapi lebih utama siwak dulu dengan siwak yang wangi. Nah, kemudian sunnah-sunnah yang diajarkan berikutnya dalam tata cara salat, yaitu raf'ul yadain inda takbiratul ihram. Angkatlah tangan ketika melakukan takbiratul ihram. Takbiratul ihramnya rukun. Kalimat Allahu Akbar itu rukun. Imam Hanafi membolehkan mengganti kalimat Allahu Akbar dengan semisal. Contoh, Allahul A'zam. Di sisi mazhab Hanafi boleh. Mazhab Malik mengatakan tidak boleh. Seperti yang Nabi ajarkan, begitulah yang harus dilafazkan, Allahu Akbar. Itu rukun, wajib ada. Kalau itu tidak ada di mulut, batal. Hati-hati bagi mereka yang begitu Allahnya dia nampak di mulutnya, Allah. Jadi mulutnya nampak Allah, lalu dia hilang di tengah jalan, Allah, gadah, bar jatuh, tidak ada batal solatnya. Ini kalimat rukun melalui hadis Nabi SAW, dan tidak boleh salah mengucapkannya. Tidak boleh salah. Kalau panjang, istifham itu panjang, jadi sudah dibuat seperti mad badal, Allah, jadi A-nya panjang, Allah, batal solat, bahkan berdosa. Kenapa? Karena dia telah membuat dua alif. Seharusnya Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Gara-gara dipanjangkan alif menjadi istifham, menjadi sebuah pertanyaan. Allahu Akbar, apakah Allah itu Maha Besar? Makanya enggak boleh mengucapkan, silahkan cek ke kitab-kitab Syafi'iyah seluruhnya, kitab mazhab lain mengharamkan mengucapkan Allahu Akbar dengan cara yang salah. Jadi enggak boleh panjang A pada Allah, langsung Allahu Akbar. Akbarnya juga begitu, tidak boleh akbar, tidak boleh, tapi akbar. Jadi jangan buat pertanyaan, karena kalau buat pertanyaan itu menunjukkan kita ragu dengan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Apakah Allah Maha Besar? Hanya katalah ini. Makanya perlu belajar tajwid, perlu mengetahui bahasa Arab untuk membuat tepat pengucapan di dalam urusan-urusan yang penting, termasuk kalimat itu. Ini rukun, maka di sini tidak dibahas rukun, karena kitab ini membahas hanya sunnah-sunnah 24 jam Nabi apa yang dilakukan. Yang sunnahnya yang mana? Raf'ul yadain. Ini sunnahnya, mengangkat tangan. Jadi seandainya orang enggak angkat tangan, dia hanya Allahu Akbar. Ini kalau Syiah, orang Syiah itu mereka mengirsalkan tangan, tidak lipat tangan, bahkan tidak angkat. Jumhur ulama dalam mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah itu semuanya sepakat mengatakan angkat tangan waktu takbiratul ihram sunnah, berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana cara mengangkat tangannya? Ada dua cara berdasarkan dua hadis. Ada dua cara berdasarkan dua keterangan dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, mengangkat tangan setentang dengan
bahu, ya, mengangkat tangan hazwa mangkibai, setentang dengan pundak atau bahu. Dan ini juga disebutkan di dalam hadis yang sahih dari Ibnu Umar. Jadi begini, Allahu Akbar, cara pertama boleh begini. Ini setentang dengan bahu. Ini setentang dengan bahu. Ya, dalam satu hadis Nabi pernah begitu cara mengangkat tangan ketika takbiratul ihram. Setentang dengan bahu itu maksudnya enggak usah pas-pas kali, enggak usah kita ukur begitu Allahu Akbar, ada pupah-pupah, enggak usah dibecut ada pupu. Yang penting setentang dengan pundak. Ini yang pertama. Jadi segini itu sudah masuk ke dalam gerakan yang diajarkan Nabi SAW. Atau yang kedua, yaitu hazwa awali al-uzunain, berdasarkan hadis riwayat Muslim. Nabi juga pernah mengangkat tangan setentang dengan garis telinga. Jadi ke sini, dari daun telinga ini dalam hadis yang lain bahkan tersentuh oleh ibu jari Nabi. Jadi Allahu Akbar, setentang dengan telinga. Jadi boleh dua cara. Kita mungkin lihat saudara kita yang ke bahu, lalu kita mengatakan dia kasesat. Kan kasesat, getanya bangai. Kadang-kadang begini, yang paling reman tu Pak, orang yang enggak ada pengetahuan, itu paling reman. Artinya kitab enggak pernah baca, cuma dengar-dengar saja, tapi remannya minta ampun. Makanya preman itu rata-rata orang bodoh. Kenapa? Wawasannya enggak ada. Urang jarang haji kreman, tapi dia je kepala. Bisa jadi begitu. Punya kaca rentak, korupsi, ya, penggegop, kadang-kadang bisa begitu kan. Tapi pintar dalam agama tidak ada celah. Tidak ada celah. Tetap alim dalam agama itu tetap yang terpuji. Walladzina utul ilma darajat. Jadi dua cara ini dibolehkan. Janganlah kita sampai memvonis saudara kita yang punya cara berbeda, cara mengangkat tangan. Dua-duanya dari Nabi SAW. Dan enggak ada yang menentangnya. Tidak ada 4 mazhab yang mengatakan itu makruh, ini tidak boleh. Tidak ada. Boleh dua cara. Boleh ke bahu, boleh ke telinga. Nah kemudian, ketika tangan diangkat, yusannu inda raf'il yadain an takuna al-asabi' ma'dudah. Jari jemari ini sedikit terbuka. Jadi bukan dirapatkan seperti unyil. Jadi terbuka. Jangan terbuka sekali, jangan terapat sekali. Jadi terbukanya begini, Allahu Akbar. Jadi bukan juga membuka sampai lebar sekali. Jadi Allahu Akbar. Kalian ma'dud, dia terbuka, ya, tapi tidak rapat dan tidak terlalu lebar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebutkan oleh Abu Hurairah, anna Nabi kana iza qama ila shalah rafa'a yadayhi muddan. Rasulullah kalau berdiri untuk salat, beliau mengangkat tangannya dan tangannya dalam keadaan terbuka. Artinya tidak rapat. Nah, kemudian perlu diketahui, selain daripada takbiratul ihram, itu ada keseluruhannya dalam salat. Itu ada 4 tempat yang disunnahkan untuk mengangkat tangan. Keseluruhannya ada 4 tempat untuk mengangkat tangan. Dan ini dalam satu hadis disebutkan 3, yaitu hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yarfa'u hazwa manqibai iza iftataha as-salat. Rasulullah pernah salat, tangannya terangkat setentang dengan bahunya, dengan pundaknya. Yang pertama ketika membuka salat, yaitu takbiratul ihram. Lalu kemudian wa iza kabbara li ruku', lalu ketika mau ruku'. Ketika mau ruku'. Ini yang kedua. Jadi angkat tangan itu ketika takbiratul ihram, ketika mau ruku', itu angkat tangan lagi ketika mau ruku'. Kemudian wa iza rafa'a ra'sahu minar ruku'.
Dan ketika bangkit dari rukuk, ketika mau iktidal sunnah angkat tangan, mau rukuk sunnah, mau iktidal sunnah. Nah, ini disebutkan dalam satu hadis. Jadi tiga tempat disebutkan dalam satu hadis. Nah, ada satu tempat lagi untuk mengangkat tangan, yaitu ketika bangun dari tasyahud awal. Ketika bangun dari tasyahud awal. Dan ini juga berdasarkan hadis yang sahih. Kalau begitu, selain daripada empat tempat itu tidak disunnahkan angkat tangan. Imam Nawawi juga menegaskan masalah empat tempat ini di dalam kitab Majmu' Syarah Muhazzab, itu dijelaskan tentang masalah ini. Mazhab Syafi'i tegas mengatakan empat tempat inilah untuk mengangkat tangan berdasarkan hadis Nabi SAW. Jadi ketika mau sujud tidak disunnahkan angkat tangan. Ketika mau sujud dari i'tidal Allah tidak disunnahkan angkat tangan. Turun laju. Bangkit dari sujud ke duduk ini lebih-lebih enggak ada angkat tangan. Dan ini kita pasti sudah terbiasa tidak angkat tangan. Bangkit dari sujud di rakaat pertama ke rakaat kedua enggak ada sunnahnya angkat tangan. Yang ada cuma dari tasyahud awal menuju ke berdiri. Berarti menuju ke rakaat ketiga. Itu yang ada angkat tangan sekali lagi. Jadi empat tempat inilah yang disunnahkan untuk mengangkat tangan. Selain itu enggak ada sunnahnya untuk mengangkat tangan. Juga waktu bangun dari sujud tilawah, salah hari Jumat subuh, kita bangun dari sujud tilawah, itu enggak ada sunnahnya angkat tangan untuk takbir kembali ke atas, dan juga tidak ada sunnahnya untuk duduk istirahat. Ini yang paling banyak kesalahan. Orang kadang terbiasa dengan duduk istirahat di dalam solat sehingga mengira, jadi misalnya ada imam baca ayat sajadah sujud, waktu bangkit kembali itu tidak ada tuntunan untuk duduk istirahat. Jadi hanya duduk menoleh, tidak duduk begini lagi, karena itu bukan sujud yang seharusnya. Karena itu sujud karena munculnya bacaan. Maka bagaimana caranya? Langsung dari tempat sujud langsung naik, tidak ada duduk istirahat. Dan itu disebutkan dalam kitab-kitab Syafi'i. Baik, sedikit lagi, 5 menit lagi. Setelah itu kita baru bertanya jawab. Kemudian setelah melakukan takbir, setelah melakukan takbiratul ihram, mengangkat tangan ketika takbiratul ihram, itu sunnahnya. Lalu kemudian yusannu lil musalli ba'da takbiratul ihram ay yada' yadahu al-yumna 'ala al-yusra. Sunnah berikutnya yang perlu kita fahami, tangan setelah takbiratul ihram letakkanlah di atas tangan kiri, tangan kanan letakkan di atas tangan kiri. Jadi ini sudah terbiasa kita lakukan. Jadi Allah, ini takbiratul ihram ini tangannya sunnah, Allahu Akbar, lalu kemudian lipat di atas tangan kiri. Yang dipegang adalah rusghun di sini. Tapi ini tidak terlalu kuat, harus di sini tidak. Boleh bergeser sedikit ke sini, boleh. Dalam mazhab Hanafi nanti ada khilaf di dalam mazhab-mazhab tentang di mana. Kalau ini enggak ada khilaf. Kalau ini letakkan, ini jumhur ulama mengatakan berdasarkan hadis Nabi letakkan di sini. Nanti khilafnya ada satu mazhab, mazhab Malik, yang lebih menyukai untuk mengirsal, meletakkan tangan begini, tidak dilipat. Tidak dilipat. Yang melipat, bagi yang melipat tangan itu pun ada sedikit khilaf. Mazhab Hanafi menyuruh letakkan tangan yang dilipat ini di bawah pusar. Jadi
Jadi di minggu pusar letakkan begini. Bapak kalau lihat orang bermazhab Hanafi solat itu begini, di bawah pusar. Jangan ke bawah sekali. Nanti jauh lain. Jadi di bawah pusar. Begitu mazhab Hanafi mengatakan. Kemudian kalau mazhab Syafi'i itu di atas pusar, di bawah dada. Ini pusar, ini dada, di sini. Di antara pusar dan dada. Ini mazhab Syafi'i begini. Nanti sebahagian dari ulama-ulama mazhab Syafi'i menuliskan disunnahkan lebih ke kiri. Sebahagian mengatakan begitu, tidak semuanya mengatakan begitu. Disunnahkan lebih ke kiri dengan alasan hati ada di sebelah kiri. Wallahu a'lam. Saya tidak tahu kalau posisi hati, tapi begitu dalam kitab-kitab sebutkan supaya tangan ini langsung meregam hati. Itu alasannya. Jadi begini, ini kita lihat begini, itu memang ada dalam kitab. Mazhab Hambali lebih ke arah dada. Mazhab Hambali ke arah dada. Jadi bapak ibu yang melihat saudara kita ke sini, itu mungkin mengikuti pandangan mazhab Hambali, atau dia sendiri pun tidak tahu dia mazhab apa. Contohnya, saya dulu menawarkan, dia tanya, ini mohon maaf, ini lipat tangannya menurut pandangan siapa ya? Dia pun bingung. Oh, belum nginggau lagi nyo, kalau buka lagi nyo, gitu kan? Tapi tidak mengapa, itu hanya tempat yang sunnah menurut versi masing-masing. Yang intinya apa? Lipat tangan itu bahagian yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk lebih khusyuk, jadi lebih tenang. Tangan terlipat, lebih tenang. Jadi hana menggawa-gawa begitu. Baik, dan itu semua berdasarkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis dari Wa'il bin Hujur yang mengatakan ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iza kana qa'iman fi shalah. Rasulullah itu kalau mendirikan salat, qabidha bi yaminihi ala shimalihi. Beliau menggenggam tangan kirinya dengan tangan kanannya. Saya berhenti dulu di sini. Nanti kita sambung lagi tentang sunnah-sunnah berikutnya yang perlu kita fahami. Baik, kira-kira begitu ya Bapak. Kita sambung insya-Allah bulan yang akan datang. Banyak sekali yang perlu kita ulang-ulang kaji demi membuat amal kita bertambah baik, bertambah dekat cinta kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi